Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Why, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Wow, meskipun warnanya merah, tapi hari ini rasanya bullish banget ya. Jadi udah 2 hari ini Bitcoin tembus bahkan di atas 116 ribuan dolar, dekat 117 ribuan. Dan ini benar-benar mantap banget ya terjadi di minggu ini. Dan enaknya lagi, beberapa koin dan meme coin yang mana terjadi pemompaan yang sangat signifikan. Kemarin tuh Mudeng naiknya lebih dari 60% ya kurang lebih ya. Kemudian ada MOG atau Mocoin, ada Shiba Inu, ada PP dan dominan ya. Kalau kalian cek di video saya sebelumnya tentang beberapa prediksi, beberapa altcoin yang perlu kalian tahan di bulan Oktober, kalian bisa lihat ya di beberapa altcoin. Ini hari ini ya, 2 hari yang lalu saya publish. Hari ini kalian udah full senyum banget ya dari beberapa rekomendasi altcoin ataupun meme coin ya. Kalau misalnya di 3 minggu lalu ataupun 1 bulan yang lalu, ya udah hari ini udah tinggal kipas-kipas aja, terutama untuk meme coin maupun dari altcoin sendiri. Oke, karena memang dampak setelah halving Bitcoin itu benar-benar berasa banget. Halving Bitcoin tahun 2024, dampaknya adalah tahun 2025. Jadi saya katakan tahun 2025 adalah tahun krusial untuk kenaikan Bitcoin. Kalian nyangka nggak? Bitcoin ini tahun ini udah stand di atas 100 ribuan dolar. Wah, gila bener-bener banget ya. Kita tunggu di kuartal keempat ya, Oktober sampai dengan di bulan Desember. Nah, perhatikan di 3 bulan terakhir ini jangan FOMO-nya di 3 bulan tersebut. Dikhawatirkan orang-orang sudah melakukan take profit, kita malah melakukan pembelian. Akhirnya di tahun 2006 kayaknya bakal koreksi sebelum menuju ke halving Bitcoin selanjutnya ya. Terus ada yang tanya, Bang, kira-kira pakai exchange luar apa yang enak? Bang, ya, saya pakai Bitget ya. Saya pakai Bitget ini sejak tahun 2021, artinya sudah 4 tahun lebih, kurang lebih ya. Saya pakai Bitget, kenapa? Enak aja, karena trade-nya juga 0% ataupun tanpa biaya. Kemudian untuk store ataupun withdraw bisa gunakan peer-to-peer, jadi pedagang secara langsung nggak pakai biaya juga ya. Dan enaknya lagi, kalian klik aja ya sekarang nih, klik kalian di deskripsi video, ya ada tulisan Bitget. Nah, kalian bakal dapat kotak misteri. Nah, kotak misterinya ini berupa 20 USDT. Jika dirupiahkan tuh kurang lebih 350.000 sampai dengan 400.000 rupiah. Lumayan banget kan buat beli P network, buat bisa beli PP, Bitcoin, XRP, Solana dan lain sebagainya bisa kalian lakukan. Nah, uniknya lagi di dalam kotak misteri tersebut, kalian bisa dapatnya secara random. Bisa dapat P network. Ya, kalau kalian belum dapat P. Kemudian dapat PP, dapat Bitcoin, dapat BGB token, dapat XRP, Solana, dan lain sebagainya. Jadi bisa kalian dapatkan secara random. Enak banget ya. Selain juga, mereka bakal bagi-bagi dapat iPhone 17. Wah, iPhone 17 kan udah baru aja launching. Mereka bagi-bagi dan dapatkan hingga 6.200 USDT dari Bitget tersebut. Oke, seperti biasanya, selesaikan beberapa pembaruan update terbaru dari P-Bank. Oke, kita ulas ya. Tapi ingat tetap disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena berikutnya lagi kalian sendiri. Oke, langsung saja kita bahas tentang P. Tapi sebelumnya, kita update tentang beberapa berita yang heboh dalam beberapa pekan terakhir atau yang akan datang ya. Yes, kali ini datang dari Changpeng Zhou Binance atau pendiri dari pertukaran Binance atau dan BNB Coin ya. Nah, kita lihat dalam tweetnya terbaru ya, ketika dia menanggapi tentang tweetnya dari Well Insider yang mana menyatakan BNB telah menyalip Union Bank of Switzerland atau UBS Bank ya, yaitu adalah bank swasta terbesar di dunia dalam berdasarkan market cap-nya. Dan wow, ini kalian bisa lihat ya, dalam pernyataan kontroversial mereka, dia mengatakan bahwa bank perlu mengadopsi dari BNB Coin ya. Sebagai anggota komunitas kecil, saya senang membantu bank manapun untuk berintegrasi. Jadi hampir rata-rata ya seluruh bank market cap-nya kalah dengan beberapa altcoin ya. Ada bahkan dari BNB itu telah mengalahkan bank swasta terbesar di Swiss ya, UBS Bank. Wow, gila banget nih. Kalian kalau bisa lihat market cap dari BNB ya, di coin market cap itu 129 miliaran dolar. Gila banget. Bahkan market cap atau kapitalisasi pasar dari Dogecoin ya, itu sudah mengalahkan dari Standard Chartered Bank ya, yang mana gila banget ya. Market cap dari Dogecoin ini kalian bisa lihat itu udah tembus hingga 42 miliaran dolar, dan itu mengalahkan bank terbesar semacam Standard Chartered. Wow, gila banget ya. Kalian tahu kan kalau kalian penggemar Liverpool, itu di sponsor baju resmi mereka, jersey mereka Liverpool, itu ada bacaan Standard Chartered, dan ini dikalahkan oleh market cap dari si Dogecoin.
Bahkan kita lihat ini ya, ini ada kabar-kabar baik kayaknya. Kita lihat ya, JP Morgan dia memprediksi atau memperkirakan, jadi Federal Reserve atau Fed Amerika Serikat itu akan memangkas suku bunga sebesar 25 BPS ya, yang mana bakal dilaksanakan di minggu depan. Kita lihat minggu depan apakah bakal terjadi kabar baik, kemudian terjadi pemompaan buat Bitcoin dan beberapa altcoin serta meme coin. Kita tunggu aja nih ya. Apalagi ya, dalam 1 minggu terakhir ini, BlackRock, well dari Bitcoin, ini gila banget. Dia beli 1 miliar dolar Amerika Serikat dalam bentuk Bitcoin, yang mana terjadi di minggu ini. Kalian tahu kan, jika BlackRock beli jumlah yang sangat besar Bitcoin dalam 1 minggu terakhir, biasanya bakal ada pemompaan. Ini kalian bisa lihat ya, di akhir pekan ini aja, Bitcoin udah standnya di atas 111 ataupun di atas 116 ribuan dolar. Jadi ya kita lihat apakah full senyum di minggu yang akan datang. Nah, selanjutnya datang dari Pi. Ya, sesuai dengan permintaan kalian. Bang, tolong update terbaru dong dari Pi. Apakah kabarnya bagaimana atau tips seperti apa? Oke, kita ulas ya. Nah, kita lihat hari ini. Ya, hari ini kita lihat harganya 0,37 dolar. Ya, kurang lebih. Dan dalam 7 hari terakhir, tren dia udah naik kurang lebih 7%-an atau kurang lebih 8% ya. Dengan market cap-nya ya di atas 2 miliar atau di bawah 3 miliar atau kurang lebih 3 miliar dolar ya. Dengan volume perdagangan mereka hari ini naik 4,02%, 63 jutaan dolar. Nah, jadi kita lihat ya, kalau misalkan dia bisa nggak sih Pi ini buat mencapai puncak tertingginya lagi, karena penurunannya cukup lumayan drastis sejak mainnet tanggal 20 Februari 2025 ini ya, tahun ini. Tapi jangan salah ya, waktu itu juga Ethereum tahun 2000 berapa ya, 14 atau berapa itu ya, ketika dia koreksi setelah peluncuran. Nah, ini kita lihat dari Pi. Ya, kayaknya apakah tanda-tanda bakal seperti itu? Apakah seperti bagaimana gitu ya? Nah, terus Bang, kira-kira mampu nggak sih Pi ini standnya di atas 2 dolaran lagi? Oke, kalau kita di sini berdasarkan market cap ya, hitungnya singkat aja. Misalkan 3 miliar dolar. Kalau dia 2 kali lipat, berarti kan 6 miliar dolar market capnya ya. Market cap ini berarti kapitalisasi pasar secara global ya. Nah, kalau misalkan dia tembus hingga 6 miliar dolar, artinya di sini udah kelihatan nih 0,8 atau 0,7-an dolar ya. Kalau misalkan kebalikannya lagi, kalau dikalikan lagi, ya misalkan dia tembus hingga 12 miliar dolar, ya udah kelihatan sih di atas 1 dolaran buat Pi, udah kenceng banget. Dan perlu kalian catat, kalau 0,7 dolar aja atau 0,8 atau 0,7-an dolar, itu naiknya udah 100%. Artinya kalau misalkan kita hold 1 juta aja, ya misalkan itu ya, ya jadi 2 juta gitu ya, kalau di naik fee-nya 100%. Nah, ini kita lihat berdasarkan market cap-nya, itu gambar singkatnya aja itu ya. Dan ada beberapa informasi menarik dari Pi ini ya, setelah mereka listing atau QYB dengan beberapa exchange atau bursa. Nah, di sini kita lihat ada xt.com, ada Lbank, ada Bitmart, ada Maxi, ada Bitget. Jadi Bitget adalah salah satu bursa yang ter QYB ya dengan Pi Network selain dari OKX dan beberapa CEX lainnya. Bahkan ini pertama gitu ya, Bitget, OKX, ada juga Lbank dan lain sebagainya yang mana sudah ter-QYB dengan Pi Network tersebut. Ya, setelah kita lihat dalam waktu 24 jam terakhir, tren dari Pi dalam 1 minggu terakhir oke lah ya, di atas 8%-an. Bahkan hari ini kalian bisa lihat ada seperti IP, ada Crow dan lain sebagainya. Dan ini ada kabar menarik lainnya, bahwa ini kita lihat ya, salah satu pendiri dari Pi Network ya, Cheng Diao ya, dia telah resmi bergabung dengan acara Token 2049 ya, Crypto Summit di Singapura sebagai tamu pembicara. Jadi kita lihat ini bakal hadir sebagai narasumber lah ya, kurang lebih seperti itu, yang mana dilaksanakan di tanggal 1 Oktober dan di tanggal 2 Oktober. Artinya 1 sampai 2 Oktober si Cheng Diao bakal menjadi narasumber dalam acara Token 2049. Wah, keren banget ya. Sebelumnya juga si Nicholas Kokalis ya, dia juga menjadi pembicara di acara Toronto, Kanada. Itu di bulan kemarin tuh ya, saya lupa ya, atau beberapa bulan kemarin itu hadir juga dan menjadi pembicara di sana. Dan ini gantian, si Cheng Diao bakal hadir dalam acara Token 2049 di Singapura yang dilaksanakan di tanggal 1 sampai dengan tanggal 2 Oktober. Nah, kita lihat ya bahwa ada jumlah Pi yang dilakukan staking dalam permainan lebih besar daripada yang dilakukan di dalam bursa. Ini ada di Fritz ada 29 juta Pi. Wow. Bahkan di exchange itu hanya 809.000 Pi. Ini lebih besar dari permainan game di stake ya, yang banyak melakukan stake dari Fritz Pi tersebut. Bahkan ini beberapa exchange
ataupun bursa yang sudah ter-QIB ini ada OKX, ada Bitget, ada Maxi Global, Get.io, Bangsa, Pionex. Bangsa ini baru ya. OnRamp.money, ada juga OnRapper, TransFi, Gypto. Ini beberapa bursa yang baru sudah ter-QIB oleh P Network. Jadi kalau kalian tanya, Bang, kira-kira beli P di mana yang enak? Ya, di Bitget karena sudah ada gitu ya. Nggak perlu susah-susah gitu, enak entry-nya. Dan inilah juga ada kabar dari P Core Team, jadi dari officialnya mereka ya. P, mereka telah merilis versi Linux Note ya, dan saat ini sedang mempersiapkan peningkatan protokol. Jadi Linux Note ini yang sangat diminati dan ini akan menyediakan infrastruktur yang terstandarisasi ya dan lebih mudah bagi para mitra dan layanan. Jadi akan ada juga peluncuran peningkatan protokol mendatang yang mana dimulai dengan testnet pertama atau testnet 1 yang mana dilaksanakan di minggu ini dan berlanjut dengan peningkatan testnet kedua dan mainnet dalam beberapa minggu ke depan. Jadi kita lihat yang berpotensi memerlukan penghentian layanan blockchain secara terencana, penghentian layanan tertentu jika ada akan diumumkan sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada penghentian blockchain dan sebagainya ada pengumuman. Dan bahkan peningkatan protokol ini itu akan memungkinkan ya sebagai fungsi berbagai fungsi termasuk itu penyertaan otoritas KYC dalam protokol, kemudian juga yang akan mempertahankan Pi sebagai blockchain yang terverifikasi KYC sekaligus menawarkan proses KYC yang bahkan lebih terdistribusi dan berbasis komunitas di tingkat protokol. Nah, ini kabar baik lagi pembaruan dari si Pi Network ya. Selain itu juga, ini ada update terbaru lagi. Jadi mereka melakukan postingan dengan peningkatan protokol Pi Network ini. Kalau misalnya lihat ya, akan memungkinkan fungsionalitas termasuk menanamkan otoritas KYC dalam protokol yang akan mempertahankan Pi sebagai blockchain yang terverifikasi KYC sambil menawarkan proses KYC yang lebih berdistribusi dan digerakkan oleh komunitas di tingkat protokol. Jadi mereka sudah update tentang pembaruan dari Pi tersebut ya. Bahkan ini langsung dari Pi Core Team, dari officialnya. Bahkan ternyata baru saya lihat juga di Pi Core Team ini pengumuman tentang Dr. Cheng Diao Fan, salah satu dari dua pendiri di Pi Network, itu akan juga menjadi pembicara di konferensi token 2009 yang saya bilang tadi ya, di tanggal 1-2 Oktober di Singapura. Wah, ini ada keren banget ya. Jadi acara tersebut sebagai salah satu acara aset kripto terbesar ya di dunia. Konferensi ini itu merupakan kesempatan besar bagi Pi Network kata dia untuk berintegrasi dengan komunitas blockchain yang lebih luas dan berbagai perspektif uniknya tentang utilitas dunia nyata, pembangunan komunitas dan masa depan adopsi blockchain yang lebih luas. Jadi kita lihat ya tentang informasi yang bakal terjadi di tanggal 1 hingga 2 Oktober 2025 ini. Kita tunggu banget ya. Ini salah satu kabar baik ya. Jadi mereka benar-benar docs banget gitu ya, tampil di acara besar tersebut. Dan kita lihat ada beberapa gambaran ketika Pi Network apakah bakal listing di Binance. Ini sebenarnya petisinya udah cukup lama, sejak tanggal 17 Februari 2025 tahun ini ya. Dan ini kalian bisa lihat vote-nya itu lebih dari 86% menandakan mereka setuju agar Pi listing di Binance. Apakah bakal terjadi di bulan Oktober atau di bulan ini atau di bulan yang akan datang atau kapan? Karena ada beberapa informasi dan seterusnya ya kayaknya sih sebelum akhir tahun ini ya pertukaran Binance bakal menambahkan Pi. Kita lihat aja. Kalian tahu kan ketika sebuah token altcoin ataupun meme coin dia listing di Binance harganya bisa ngacang banget gitu ya. Dan apa sih Bang cara-cara biar Pi Network ini pemompaan lagi gitu ya, harganya naik lagi? Ya salah satunya ini adalah mereka mengurangi supply dengan melakukan pembakaran token atau pengurangan dari supply. Kalian bisa lihat supply yang beredar kan saat ini meskipun yang beredar itu ada di atas 8 atau 7 miliaran kurang lebih ya. Ini kalian bisa lihat ada 8 miliaran yang sudah beredar. Tapi supply maksimal mereka itu adalah 100 miliaran. Artinya kapanpun sirkulasi supply ini bakal selalu nambah. Yang saat ini 8 miliar mungkin bulan depan udah 9 miliar. Jadi yang dikurangi adalah supply maksimal ini. Jadi seperti ada beberapa altcoin, ada juga BNB, ada juga seperti beberapa altcoin yang melakukan pembakaran ya. Mereka gencar melakukan pembakaran dan dampaknya apa? Harganya itu gila, bisa dampaknya besar banget. BNB kalian lihat udah harganya di saat ini udah di atas belasan juta rupiah gitu ya, 14 jutaan rupiah dan lain sebagainya. Jadi benar-benar gila banget ya. Dan kita lihat dari Pi ada yang melakukan pembelian hingga 371 juta Pi atau lebih dari 127 juta dolar.
1 juta dolar aja kurang lebih 16 miliaran rupiah. Ini 127 juta dolar. Ya, kalikan aja. Jadi gila banget well ini ya, beli-beli. Dan apakah pi ke 10 dolar secara realistis di tahun ini? Jawabannya kalau menurut saya sih belum. Ya, tahun ini belum. Karena kalau kita lihat berdasarkan market cap mereka aja saat ini ya. Saat ini sudah di peringkat 42 dengan market cap-nya 3 miliar dolar. Jadi kalau ke 10 dolar agak berat. Tapi kalau di atas 2 dolaran, ya siapa yang nggak mungkin di dalam dunia aset kripto? Kita tunggu aja nih ya. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua disclaimer on dan Dior. Kenapa? Kalau ikut kalian sendiri, selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish dan bagaimanapun, kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.